bagaimana membuat tulisan yang berimpak dan mendunia. Yang pertama saya ingat adalah majalah Smithsonian. Ini terbit di tahun 2021. Majalah ini merayakan 100 tahun kelahiran Betty Friedan. Ia pengarang buku terkenal, Feminin Mistik, yang menyebabkan salah satunya gelombang emansipasi wanita yang kedua. Buku ini memulai besar sekali gerakan emansipasi wanita di bidang ekonomi. Itu di tahun 60-an. Yang menarik justru karena majalah ini menggali proses kreatifnya dan betapa kadang-kadang buku yang besar pun dimulai oleh proses kreatif yang sederhana. Yang nampaknya biasa-biasa saja. Ini dimulai di tahun 1958. Saat itu Betty Friedan usianya 37 tahun. Ia punya 3 anak dan ia seorang ibu rumah tangga biasa. Memang ia tamat dari sekolah tinggi Smith College waktu itu. Hal yang biasa di era itu. Lalu kemudian sekolah ini mengundang reuni. Jadi Betty Friedan bersama teman-temannya angkatan 42, tahun 58 ini di angkatan 42, 16 tahun yang lalu, diundang untuk reuni oleh Smith College. Dimulailah satu tugas yang juga sebenarnya sederhana saja. Sekolahnya meminta Betty Friedan untuk melakukan riset. Apakah sesama teman Betty Friedan ini yang perempuan, itu yang umumnya punya suami, punya anak, apakah mereka hidup berbahagia? Itu yang diminta. Karena nampak sekilas semua teman-temannya ini sudah mencapai apa yang waktu itu dianggap bentuk ideal dari perempuan yang bahagia, yaitu lulus dari sekolah, menikah dengan suami kelas menengah, punya anak, dan membina rumah tangga. Pekerjaan domestik dengan pendidikan yang cukup, ekonomi yang cukup, itulah yang ideal di tahun 50-an. Betty Friedan pun meneliti. Yang diteliti sederhana saja teman-teman seangkatannya. Meneliti apa yang waktu itu dianggap feminin mistik. Satu mitos feminisme bahwa inilah bentuk ideal perempuan di era sekarang. Tamat sekolah, menjadi kelas menengah, punya anak, dan dia bekerja di dunia domestiknya. Temuannya itu yang kemudian menjadi heboh. Karena ia mengatakan dari temuannya, dari risetnya, bahwa teman-temannya ini yang diidealkan dalam mitos feminisme, mereka tidak bahagia. Ternyata yang dimitoskan itu tak lagi membuat mereka bahagia. Zaman sudah berubah, apa yang dulu ideal, sekarang tak lagi ideal, dan mereka ingin sesuatu yang lain. Dimulailah itu risetnya oleh Betty Friedan. Lalu apa yang membuat mereka bahagia? Dan mereka katakan, kami ingin kehidupan lain di luar rumah tangga. Kami ingin ruang publik juga terbuka untuk kami di era itu. Kami ingin juga bekerja sebagaimana lelaki lain. Dan yang ini digaungkan oleh banyak sekali teman-temannya hasil risetnya itu. Dan dia pun mulai membuat buku dan dia katakan mitos mengenai feminisme di era itu gugur sudah. Zaman sudah berubah dan harus dimulai emansipasi wanita yang kedua. Karena yang pertama itu terjadi di tahun 1920-an.
Itu era ketika pertama kali emansipasi di bidang politik. Dulu perempuan pun tidak boleh mencoblos pemilu. Pemilih itu adalah haknya laki-laki. Ada banyak film yang kita bisa tonton betapa para perempuan kemudian mereka berdemonstrasi, sebagian di penjara gara-gara hanya ingin menuntut hak ikut memilih. Dan terjadilah itu kemudian perempuan punya hak memilih dan menjadi gelombang feminisme yang pertama emansipasi di dunia politik. Betty Friedan memulai gelombang kedua emansipasi di dunia ekonomi hanya bermula dari sebuah buku, dari sebuah riset yang menyatakan bahwa wanita yang diidealkan ini tidak berbahagia. Nah, ini satu contoh hal yang sehari-hari ternyata ada potensi besar di sana yang bisa digali. Hal kedua juga yang saya ingin contohkan adalah The Silent Spring. Sebuah buku yang ditulis oleh Rachel Carson di tahun 63. Ini spring yang sepi. Dulu dia mengamati jika musim spring itu, di ladang itu, banyak sekali burung yang terbang. Dan burung itu seperti yang tahun-tahun lalu memang muncul di era spring, tapi spring kali ini burung-burung itu tiada. Mengapa dia tiada? Kemana dia? Ternyata burung-burung itu banyak yang mati. Dan ini memulai satu gelombang perubahan yang lainnya. Dia teliti kenapa nih burung-burung mati ini. Ternyata burung-burung itu banyak memakan tumbuh-tumbuhan di sana yang diberikan pestisida kimia DDT. Itu era ketika industri masih menyangka bahwa produktivitas itu bisa meningkat dibantu dengan hal-hal kimiawi, dan terbukti memang lebih banyak yang diproduksi, lebih cepat yang diproduksi, tapi yang orang tak lihat efeknya pada lingkungan hidup. Nah, ini si Rachel Carson hanya melihat peristiwa biasa sehari-hari, sepinya burung. Orang biasa melihat biasa saja, tapi dia mengamati apa yang terjadi dan dia meneliti why. Dimulailah itu, dia menulis The Silent Spring, dan sekarang buku ini selalu dianggap buku yang ikut memulai gerakan lingkungan hidup. Bahwa industri yang dibuat oleh siapapun harus juga mulai mempertimbangkan efeknya kepada lingkungan hidup. Dan ini pun ikut memulai gerakan besar lingkungan hidup sampai hari ini. Nah, ini saya contohkan dua buku, tapi dua-duanya buku non-fiksi. Nah, sekarang saya contohkan buku fiksi. Ini sebuah puisi, ditulisnya lebih jauh lagi di tahun 1937. Judulnya puisinya, ini terkenal sekali, saya nonton juga filmnya. Judulnya The Strange Fruit. Buah yang aneh. Tahun 37. Karena waktu itu, di era itu di Amerika Selatan orang terbiasa melihat orang negro kulit hitam badan yang tergantung di pohon itu. Ya. Digantung di mana-mana karena era itu, era ketika kekerasan kepada kulit hitam menjadi biasa. Mereka yang kulit hitam sedikit saya bikin kesalahan, mereka langsung ramai-ramai dipukul dan digantung. Tergantung di banyak pohon. Waktu itu orang-orang melihatnya sebagai hal yang biasa, tapi oleh dia ubah menjadi puisi dan dikatakan itu ada buah yang aneh. Buah yang menggantung-gantung, lambai-lambai di pohon itu. Ya. Saya bacakan puisinya. Ya. Ini puisinya saya terjemahkan sendiri. Buah aneh. Pohon di selatan, buahnya aneh. Darah di daun, darah di akar. Tubuh hitam bergelantung di pohon poplar. Angin selatan membawa aroma getir.
Buah itu tergantung di patuk burung, direndam hujan, dibakar matahari hingga membusuk. Ini panen buah yang aneh dan pahit. Jadi ia memberikan satu metafor banyaknya kulit hitam yang digantung di pohon-pohon itu sebagai musim panen buah yang aneh. Dia puisikan ini, dan puisi ini pun dibacakan tak hanya di selatan, tapi juga di utara. Yang tak hanya membuat marah kulit hitam, tapi juga membuat marah kulit putih. Puisi ternyata lebih bisa menyentuh hati, membuat orang akhirnya melihat hal yang sama dengan perspektif yang berbeda. Dan puisi ini pun ikut memberikan dampak dan ikut membesarkan gerakan diskriminasi. 3 contoh ini, 3 buku yang membawa impak yang besar. Nah, kita coba mencari tipsnya. Apa persamaan dari buku-buku itu untuk juga menjadi pegangan kita jika kita ingin menulisnya. Ini saya buat intisarinya. Persamaan pertama adalah semua mereka itu mencoba mengamati peristiwa sehari-hari, tapi dengan melihat potensi besarnya. Apa potensi besar yang tersimpan dalam peristiwa sehari-hari? Tak perlu peristiwa besar, cukup peristiwa sehari-hari, tapi ketajaman seorang penulis bisa melihat potensi besarnya. Wanita yang hanya di rumah, walaupun dia sekolah, dan suaminya kelas menengah, punya anak, hal yang biasa saja di situ. Tapi Betty Friedan melihat potensi besarnya bahwa orang-orang ini tidak bahagia, bahwa pendidikan dan ekonomi tak lagi cukup. Itu hal besarnya. Ada hal besar tersimpan di peristiwa yang seolah-olah sederhana. Dan di situ dia melihat zaman ini telah datang kepada wanita yang punya pendidikan, kepada mereka yang juga secara ekonomi cukup, merasa tak lagi cukup hanya menjadi kaya dan berpendidikan, mereka butuh aktualisasi. Ini yang kemudian menjadi hal besarnya peristiwa sehari-hari, ya. Dan kedua, mereka lalu tanyakan why. Jadi why itu selalu penting bagi siapapun yang ingin penuh hatinya untuk menulis, penuh hatinya untuk berjuang. Why question. Sebelum kita mulai apapun, ini tips juga ya, tips untuk aktivis, tips juga untuk pengusaha, tips juga untuk para pejuang. Apapun yang mau kita kerjakan, mulai dengan why. Mengapa kita ambil tindakan ini? Apa artinya bagi kita? Apa arti bagi lingkungan? Seberapa banyak nanti orang menentang? Apa sikap saya? Selesai soal why ini, kita akan teguh tegak lurus ke langit saja. Semua hiruk pikuk di pasar tak nyentuh kita, karena hati kita ada di puncak gunung. Karena why question sudah kita jawab, dan segala hal tak terlalu banyak efeknya. Saya mungkin salah satu teman yang kenal aktivis sejak tahun 80-an, hidupnya selalu dikecam sana dan dikecam sini, tapi saya selalu senyum, dan saya bilang, hati saya di puncak gunung sana. Tidak diganggu oleh riuh rendahnya suara di pasar, di lereng gunung. Karena saya sudah mulai dengan why question. Saya kerjakan ini, karena ini, resikonya tertanggung, yang paling buruk apa? Saya terima. Termasuk juga dengan menulis. Ketika kita melihat kenapa orang-orang yang tidak bahagia. Kenapa burung-burung mati? Why? Nah, disitulah masuk elemen kedua. Setelah tadi elemen pertama itu kita mencari potensi besar dari peristiwa sehari-hari, hal kedua adalah riset menjawab why. Mengapa orang-orang ini, feminin mistik ini, mitologi mengenai feminin yang dulu itu dianggap membuat bahagia, sekarang tidak membuat bahagia. Nah, untuk kasus Betty Friedan, jawabnya adalah aktualisasi diri tak hanya bisa selesai
dengan pendidikan tinggi, tak hanya bisa selesai dengan menjadi istri orang kaya dan kelas menengah. Perempuan juga perlu masuk ke ruang publik, tapi ruang publik harus dibuka karena itu mesti dimulai persamaan hak ekonomi. Nah, itu poin kedua. Menjawab dengan why. Poin ketiga adalah apapun yang punya impact. Pasti ada tradisi besar di sana yang terganggu. Pasti ada yang berkuasa di sana, tidak hanya dalam pengertian politik, tapi juga berkuasa secara budaya yang terganggu. Dan dia pasti menekan keras sekali. Terjadi kepada penulis sampai kepada Nabi. Kalau kita lihat cerita-cerita Nabi, bahkan Nabi Muhammad pun harus lari ke Madinah. Karena saat itu status quo era itu menekan. Yesus Kristus atau Nabi Isa disalib dia. Mahatma Gandhi ditembak. Martin Luther King ditembak. Bahwa acap kali yang dikerasi itu bahkan orang-orang suci. Hanya karena dia membawa sesuatu yang baru. Jadi kita, siapapun kita, ketika kita sudah bertekad membawa sesuatu yang baru, kita pun ikhlas dengan kekerasan kepada kita. Kekerasan di sini termasuk kekerasan verbal dan lain sebagainya. Waktu saya mulai puisi esai itu ada demo di Jogja, buku dibakar segala macamnya, dan sebagian teman-teman juga mengalami down, dikritik sana kritik sini. Tapi itulah keikhlasan yang mesti kita buat. Termasuk juga aneka sikap saya di politik dan lain-lain juga pasti kontroversial dan pasti juga menerima banyak sekali kritik, dan itu pun harus diikhlaskan, bagian dari hukum besi dunia sosial. Jadi kita pun ketika sudah bersiap membuat sesuatu yang berimpak, ikhlas dengan berbagai kekerasan, berbagai tekanan yang datang dari status quo atau datang dari perbedaan persepsi. Ada buku yang bagus sekali berjudul The Righteous Mind. Buku yang menjelaskan mengapa orang-orang baik bisa berbeda secara politik. Ini hatinya baik semua ini. Tapi dia bisa berbeda soal politik, berbeda soal agama, berbeda soal budaya. Padahal mereka sama-sama orang baik. Dan melalui riset neuroscience, diketahui bahwa betapa dalam cara kita berpikir itu ada proses yang namanya reasoning, ada proses yang namanya intuition. Nah, disitulah bias-bias itu terjadi. Jadi apapun yang masuk dalam pikiran manusia dalam sejarah, dia akan menjadi beragam. Dan kita tidak heran kemudian agama apapun, Islam jadi beragam, Kristen jadi beragam, komunisme jadi beragam, segala hal jadi beragam. Dengan mengetahui ini, bahwa keberagaman adalah efek dari pikiran, tak ada lain. Itu harus kita terima sebagai bagian dari realitas. Nah, jadi itu hal yang ketiga yang harus kita terima, bahwa jika benar kita ingin membuat sesuatu yang berimpak, ikhlaslah dengan kontroversinya. Karena ini hukum besi sosial, jangankan dirimu yang banyak kesalahan, bahkan Yesus Kristus pun, Mahatma Gandhi pun ditembak orang. Apalagi dirimu. Itu hukum sosial. Karena itu ikhlaslah. Terima itu sebagai bagian yang tak terhindari. Karena tadi, letakkan hatimu di puncak gunung, jangan diganggu oleh keriuhan di lereng gunung. Nah, itu ketiga. Tips keempat adalah, jika memang impak sosial yang kita harapkan, buku hanyalah pintu pertama. Semua tak pernah selesai hanya lewat buku. Pada kasus buku tadi, dari bukunya Betty Friedan dan Rachel Carson, dia berlanjut menjadi gerakan sosial, dari buku berlanjut menjadi aksi-aksi demo, berlanjut menjadi seminar, berlanjut menjadi petisi, dan berlanjut menjadi perubahan legislasi di undang-undang. Jadi kita melihat sini, bahwa penulis pun, jika ingin berimpak, buku yang dikarangnya itu hanya pintu pertama saja, dan dia harus berlanjut kepada gerakan-gerakan selanjutnya. Jadi menjadi penulis tidak hanya membuat buku,
tapi juga bagian dari perubahan sosial. Ya. Jadi itu yang keempat tipsnya itu, gandengkan bukumu itu dalam satu gerakan sosial yang lebih luas. Ya. Nah, yang kelima, jika ia ingin mendunia, tak ada lain memang, dia harus dikoneksikan dengan jaringan penerbit, jaringan TV, jaringan bioskop jika bisa, karena itulah yang bisa membawa satu karya itu mendunia. Jadi ini 5 tips yang bisa menjadi benchmark, yang bisa menjadi pegangan bagaimana seorang biasa, Betty Friedan yang rumah tangga biasa, tiba-tiba dia membuat kerja yang berimpak karena dia kerjakan 5 hal ini. Bagaimana juga ini Rachel Carson, Abel Moropol, dari penulis biasa, tiba-tiba karyanya ikut menggaungkan satu pergerakan sosial. Itu tipsnya, itu prinsipnya. Nah, masalahnya, ini data. Ini data bahwa penulis yang bisa memiliki impak sosial. Penulis yang bisa pula dapatkan efek ekonomi yang cukup dari karya-karyanya hanya 1% saja dari komunitas penulis. Suka tak suka itu datanya. Dan umumnya kita masuk di dalam 99% itu. Dan itu pun tak mengapa karena memang kita pun ikhlas juga dalam menulis ini, tak semuanya bisa jadi nabi. Dalam menulis ini tak semuanya bisa mempunyai impak, tapi minimal jika kita mau punya impak, kita sudah mengetahui dasar-dasarnya. Nah, hari ini kita berkumpul di sini untuk 3 in 1 sekaligus. 3 in 1, kita gathering di sini, berjumpa teman-teman ya, yang selama ini jumpa di WA. Kalau di WA seringkali malah sikat-sikatan. Di sini kita saling senyum ya. Tatap muka lebih indah lagi, lebih ramah lagi. Ada gathering di sana, ada relaxing juga di sana karena kita melihat pemandangan yang bagus. Saya cerita tadi kepada Profesor Didin dan istri, betapa dalam riset itu ditemukan mengapa pemandangan yang bagus itu begitu senyap di pikiran kita, karena ada risetnya. Riset yang meneliti mereka yang meditasi di indoor dan yang meditasi di alam terbuka, ternyata intensitas kecepatan khusyuk itu lebih cepat di alam terbuka. Karena ternyata alam terbuka itu lebih cepat dia merangsang happiness hormone di kepala kita. Jadi relaxing seperti ini dalam gathering sangat bagus memang di alam yang terbuka. Nah, ketiga kita kerjakan training dan writing di sini karena ujungnya nanti adalah satu buku. Terima kasih kepada Mbak Oki yang memulai acara ini. Kita akan dengar nanti dari Mbak Oki dasar-dasar penulisan, namun kita pun tahu hukum-hukumnya. Bahkan jika kita belajar apapun sampai tingkat PhD, apapun itu. Lembaga seperti itu, training seperti itu, guru seperti itu, orang luar seperti itu, mereka hanyalah kereta yang paling jauh mampu mengantar kita ke lereng gunung saja. Tak bisa lebih dari itu. Untuk ke puncak gunung, individu itu sendiri turun dari kereta dan dia berjalan sendiri ke puncak gunung. Semua puncak-puncak kreativitas adalah perenungan pribadi, adalah letupan individual. Dunia luar hanya mengantar ke lereng gunung saja. Tapi sekali lagi, tetap saja lereng gunung pun itu penting karena kita tetap memerlukan landasan-landasan dasar untuk menulis, untuk apapun. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tak apa kita mencoba, kita berikhtiar untuk membuat tulisan yang berimpak. Kita tahu pokok-pokok yang mengaturnya, apakah berhasil, apa tidak jadi buku itu, sisanya adalah perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.